Saya bertemu bunga sekolah di sebelah dalam perjalanan ke rumah sakit untuk sterilisasi. Dengan ekspresi gugup di wajahnya, dia menarikku dan berlari. Saya pikir dia sedang terburu-buru untuk mengaku kepada saya. Tanpa diduga, dia membawa saya ke kelas tes garis ayah. Aku masih terlihat galak. Dia berkata dengan sedih, "Ayah, saya Suzy Han. Aku putrimu." Meskipun beberapa orang juga menyukainya begitu lama. Tapi itu tidak begitu baik ketika kita bertemu untuk pertama kalinya. "Mengapa Anda mengatakan itu putri saya? Siapa ibumu?" "Ibuku adalah Lin Wanshui. Saya juga memiliki 4 saudara perempuan." "Tunggu sebentar," aku menghentikannya dengan cepat. "Suzy Han, kau salah orang. Aku tidak tahu ibu atau ayahmu. Aku tidak salah. Kamu benar-benar ayahku." Membaca buku adalah foto ibuku. Tanpa riasan, saya melihat wanita di foto. Ini agak mirip dengan Suzy Han di depannya. Tahun-tahun telah meninggalkan sedikit tanda di wajahnya. Tidak bisa melihatnya sama sekali. Ini adalah ibu dari seorang mahasiswa berusia 18 tahun. Aku tidak tahu. Saya pikir itu adalah wanita cantik berusia 25 tahun. Dia mengenakan seragam polisi biru tua yang mumpuni. Lihatlah ke atas dan jadilah cantik dan sedih. Ini tipe saya. Tapi aku benar-benar belum pernah melihat Lin Wanshui dalam ingatanku. Aku bisa mengerti keinginanmu untuk menemukan ayahmu. Tapi aku benar-benar tidak mengenal ibumu. Kamu salah orang. Suzy Han sedikit cemas. "Aku benar-benar putrimu. Jika kamu tidak percaya padaku, kami akan melakukan tes garis ayah sekarang. $2.000 untuk tes garis ayah. Saya tidak ingin mengakhirinya untuk ini. Tidak mungkin membuang-buang uang. Tapi melihat penampilannya yang menyedihkan, saya berkompromi. Terutama karena gadis kecil itu tidak terlihat seperti pembohong. Dan itu memberi saya rasa kedekatan yang tak terlukiskan. Dengarkan tujuanku. Teman saya Hu Ziwa yang bekerja di Departemen Penilaian. Terkejut di tempat. Mata bola-balik antara aku dan Suzy Han. Menanyakan. Lalu tiba-tiba menepuk pundakku seperti sebuah kesalahan. "Saya pribadi akan melakukan ini orang tua anak. Bahu dan berjanji untuk tidak membiarkanmu menjadi seorang ayah." Suzy Han dan saya sama-sama menyerahkan rambut dengan folikel. Kemudian duduk di kursi di lorong. Suzy Han sangat senang. Dia sangat menantikannya. Aku tahu dia adalah ekspresi bahagia putriku. Tunggu saja hasilnya keluar. Dia bisa memanggilnya ayah sebanyak yang dia mau. Saya melihat keluar jendela dan berpikir. Saya belum pernah melihat karakter Lin Wanshui dalam ingatan saya. Bunga polisi, gadis kecil itu terlihat berusia 18 tahun. Artinya mengatakan, Lin Wanshui adalah seorang gadis kecil yang dikandung 19 tahun yang lalu. Saat itu, saya masih seorang anak laki-laki yang polos. Tunggu. Aku tiba-tiba teringat sesuatu 19 tahun yang lalu. Putus suatu malam. Saya minum terlambat. Tiba-tiba seorang wanita cantik memaksa kompor dengan pisau. Ketika saya memikirkan ini, saya langsung merasa darah saya mendidih. Kegembiraan yang tak bisa dijelaskan. Berbalik dan berjalan kembali ke Departemen Penilaian. Saya melihat gadis kecil itu duduk dengan patuh di bangku. Lihat aku masuk. Matanya langsung berbinar. Melompat dan berlari ke arahku. Memiliki ilusi. Gadis kecil itu ingin melompat ke arahku dan memelukku. Tapi ketika dia berlari ke arahku, dia menahan diri. Hasil Laosu sudah keluar. Hu Ziwa dengan bersemangat membuka pintu laboratorium dan keluar. Jantungku akan melompat keluar dari tenggorokanku dalam sekejap. Dengan cepat mengambil bentuk penilaian. Mata menyapu langsung ke ujung. Dikatakan 99,99% cocok dengan huruf merah tebal. Suzy Han benar-benar putri Su Chen saya. Selamat, Su. Dengan putri yang begitu cantik. Wajah Wu Ziwa penuh dengan rasa iri. Sebagai seorang pria, siapa yang tidak ingin memiliki jaket empuk kecil yang cantik dan perhatian? Paman, ayah saya memiliki total 5 anak perempuan. Saya juga memiliki 4 saudara perempuan. Kami kembar 5. Suzy Han berkata dengan penuh semangat. Aku kehilangan si kembar 5. Lao Su, kesuburanmu terlalu kuat. Saya telah bekerja di rumah sakit selama bertahun-tahun. Tidak pernah mendengar tentang kembar 5. Atau 5 jaket kecil berlapis kapas? Iri meledak. Saya juga kaget. Tidak. Saya akan menjadi putri kembar 5. Artinya mengatakan, ada 4 putri lain yang secantik Suzy Han. Pikirkan tentang yang di atas. Selamat kepada tuan rumah karena menghadapi pilihan.
Pilih salah satu untuk memeluk putri tertua Su Zihan. Hadiahi mobil Lincoln senilai 300.000. Opsi 2 peluk putri tertua Su Zihan. Dan Anda berputar-putar. Berbalik dan beri hadiah 100.000. Putar 2 kali dan hadiahi 200.000. Hadiah 3 putaran 300.000. Dan seterusnya. Mendengarkan suara yang tiba-tiba muncul di kepalaku. Jika bukan karena putriku di sisiku, saya benar-benar ingin tertawa 3 kali di tempat. Saya juga orang yang sistematis. Atau pilih sistemnya. Putriku benar-benar hartaku. Iya, aku juga ingin memeluk putri sulungku. Untuk berbagi kegembiraan ini. Saya tidak sabar untuk memeluknya dan berbalik 100 kali. Ayah Su Zihan. Bahagia. Nama yang telah bertahan selama lebih dari 1 jam diubah. Suara merdunya memenuhi lorong. Dan dia melompat tepat di atasku. Ikat leherku. Menggantung padaku semanis beruang berekor 5. Su Zihan selalu ingin melakukan ini. Sekarang akhirnya aku bisa menjadi ayah yang jujur. Aku adalah putrimu. Kamu bisa memanggilku Han Han. Itu salah ayah sebelumnya. Ayah meminta maaf padamu. Itu memang putri ayah. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kekasih ayah. Dan aku memutarnya. Tawa hangat. 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, 4 putaran. Ayah, kamu bisa mengecewakanku sekarang. Kalau tidak, kamu harus mentransfernya. Tidak apa-apa, ayah masih muda. Ayah senang sekarang. Hu Ziwa secara paksa disuapi lambaian makanan anjing di sebelahnya. Su, kamu luar biasa. Aku akan bekerja dulu. Dalam hatiku ada berkah tak terbatas. Dari sebelumnya, dia khawatir aku akan menjadi bujangan seumur hidupku. Akibatnya, putri kembar 5 semua datang ke pintu untuk memanggil ayah mereka. Dan putri tertua terlalu cantik. Anda tidak perlu memikirkannya. Sisanya harus tingkat muse. Betapa iri. Ding memberi selamat kepada tuan rumah karena memegang. Putri tertua berbalik 6 kali untuk memberi hadiah kepada tuan rumah 600.000. Aku segera mengeluarkan ponsel dan melihatnya. Kartu bank benar-benar menunjukkan bahwa rekening 600.000. Suasana hatiku yang baik sekali lagi melonjak ke ketinggian Han Han. Pembelian ayah hari ini. Silakan makan makanan lezat. Tentu, ayah, biarkan aku memikirkan sesuatu untuk dimakan. Ini akan menjadi siang. Keduanya belum makan siang. Berjalan keluar dari rumah sakit bersama-sama. Su Zihan berkata dengan kaget, ayah. Salju turun, indah sekali. Tampaknya Tuhan sedang merayakan reuni wanita kita. Gadis kecil itu berlari keluar beberapa langkah. Mendongak menatap butiran salju yang turun dari langit. Rentangkan tangan dan berputar bahagia di bawah butiran salju. Bahagia seperti anak kecil. Layar. Indah seperti gambar di musim dingin. Senyum di bibirku semakin dalam. Senang rasanya punya anak perempuan. Gadis kecil itu bermain dengan gembira sebentar. Salju datang kepadaku seperti burung yang masuk. Ayah. Hari ini salju turun. Aku ingin makan ayam goreng dan bir, tidak apa-apa. Kuusap kepala kecilnya dengan penuh kasih. Pasti. Ayo pergi, ayah akan mengajakmu makan ayam goreng dan minum bir. Aku tahu sebuah toko. Stick drum dan sayapnya sangat segar. Aku sedang mengantar ayahku. 10 menit kemudian, gadis kecil itu membawaku ke pasar petani. Kau mau sayap ayam segar dan stick drum? Ya, ayah. Ayam gorengnya pasti lebih enak dibuat di rumah sendiri. Lebih sehat kenapa? Ayam goreng di luar. Tidak. Apakah daging zombie ayam yang sudah lama dibekukan? Aku tidak tahu minyak di dalam ayam goreng itu. Apakah itu minyak selokan? Pulang ke rumah ayah? Aku bertanya dengan bingung. Ya, tidak apa-apa. Su Zihan berbalik. Aku menjulurkan lidah linglung, maaf. Ayah, aku lupa bertanya dulu padamu. Melihat penampilan putriku yang lucu. Dan aku berkata, ya, kenapa tidak? Rumah ayah adalah rumahmu. Kita makan lebih sehat di rumah. Biarkan saja ayah menunjukkannya di depan Han Han. Memasak. Su Zihan langsung tersenyum. Nah, ayah, kalau begitu aku pulang dan kerjakan sendiri. Dia pikir akan lebih murah makan di rumah. Juga, dia ingin melihat rumah ayahnya. Karena Han Han melakukannya di rumah. Lalu ayah akan pergi membeli beberapa hidangan lainnya. Kamu pilih ayam di sini. Oke ayah pergi. Sambil mengeluarkan ponselnya, dia menelepon bibi pembersih. Rumah seorang pria yang hidup sendiri berantakan. Saya tidak menyangka putri saya tiba-tiba pulang. Jadi saya segera menemukan alasan. Keluar sendirian dan memanggil staf kebersihan.
Tanpa diduga, bibi pembersih sebenarnya meragukan bahwa saya memiliki seorang putri. Bukankah saya, Su Chen, pantas mendapatkan kerabat? Saya, Su Chen, belum menikah dan memiliki kembar 5 dan seorang putri. Ibu anak itu adalah bunga polisi. Saya sangat ingin seluruh dunia mengetahui berita ini. Momen untuk mengumumkan malam ini. Pikirkan kerabat dan teman. Ekspresi kaget rekan-rekan di layar ponsel mereka. Saya menyenandungkan lagu pendek dan pergi berbelanja. Pertama, saya pergi ke supermarket untuk membeli berbagai produk barbecue, perlengkapan dan alat bumbu. Kemudian dia menghususkan diri dalam menjual barbecue. Kios makanan segar. Pemilik kios adalah teman sekelas lama saya Chen Mei. Dia menyambutku dengan hangat. Su Chen. Saya baru saja mendapat sekumpulan tusuk sate sapi segar di rumah kami. Apakah Anda ingin membeli beberapa tusuk sate kambing hari ini? Saya melihat Anda membeli panggangan barbecue. Apakah Anda siap untuk pulang dan mengadakan barbecue utuh? Ayah, kamu di sini, barang-barangku semua dibeli. Gadis kecil itu datang dengan barang-barang yang dibeli. Mata tertuju pada kebab-kebab di stan itu. Mataku berbinar ketika aku melihat gadis kecil itu. Sepertinya kucing rakus kecil. Ingin makan barbecue? Aku tersenyum dan berkata, Chen Mei, ini putriku Su Zihan. Han, ini Bibi Chen. Halo Bibi Chen. Su Zihan sangat sopan. Chen Mei kaget karena Su Chen memiliki seorang putri. Bukankah kamu masih menikah? Apakah kamu sudah menikah? Sekilas putri ini berusia 18 tahun. Jika Su Chen memiliki putri sebesar itu, tidak mungkin dia tidak mendengar berita apapun. Hatinya gatal dengan gosip, tapi tetap tersenyum sampai Zihan baik. Su Chen, putrimu sangat cantik dan patuh. Gadis kecil itu mengangguk dengan bangga dan tersenyum kepada ayahnya. Apakah kita benar-benar akan membeli tusuk sate? Untuk inilah kamu harus mengikuti tes. Chen Mei tersenyum dan berkata, ayahmu baru saja membeli panggangan barbecue di supermarket sebelah. Zihan, kamu harus memilih tusuk sate dengan baik. Bibi akan memberimu diskon 20% nanti, dan gali diskon 20%. Terima kasih Bibi. Selesaikan. Gadis kecil itu menoleh dan tersenyum pada ayahku. Kau baik sekali pada Han. Selamat pada tuan rumah karena menghadapi pilihan. Pilih senyum putri super hadiah uang 250.000. Opsi 2. Sampaikan pada putrimu bahwa ayahmu harus bersikap baik padanya. Kartu investasi saham hadiah. 250.000 tunai mati. Kartu investasi saham menawarkan kemungkinan tak terbatas. Setelah sedikit berpikir, aku membuat pilihan terlebih dahulu. Hadiahi tuan rumah dengan kartu investasi saham. Apakah tuan rumah mengaktifkan kartu investasi saham sekarang? Aktifkan, aku tak sabar. Depan. Segera muncul layar virtual berpendar dengan cahaya biru. Tirai langsung diberikan pada tipe konservatif. Kuat. Aktivis 3 jenis kartu investasi saham. Saya siap untuk membeli saham agresif. Menghasilkan 3 kali lipat dengan mantap. Ini benar-benar bebas risiko. Seketika mendapatkan 1,50 juta ke rekening saham. Membeli saham ini. Ada 100.000 tersisa di rumah untuk keadaan darurat. Saya baru saja membeli saham dan segera menjadi populer dan menghasilkan uang. Dan Anda dapat naik 3 poin hari ini. Itu berarti Anda dapat menghasilkan $45.000 hari ini. Ini benar-benar menghasilkan uang dengan berbaring. Nyaman berjalan dengan putri saya bukanlah tempat saya tinggal. Xiaoya seperti murai kecil. Berceloteh dengan saya. Biarkan saya tidak sendirian setelah melajang selama bertahun-tahun. Seluruh dunia lebih berwarna. Rumah telah dibersihkan. Panggangan atau semacamnya. Semua beres ke balkon. Ayah Han tidak memiliki sandal wanita di rumah. Kau pakai dulu milik ayahmu dan tunggu sampai kau selesai makan malam, ayah. Akan kubelikan yang baru. Aku keluar dulu dan menepuk-nepuk salju padaku. Jangan pergi, tembak saja di rumah. Di luar dingin, ayah akan membantumu menembak salju. Aku takut putriku akan masuk angin. Cepat bantu gadis kecil itu menembak salju secara langsung. Ayah, aku akan memotretmu juga. Kau masih punya salju di punggungmu. Para wanita saling menepuk salju. Gambarnya sangat hangat. Kemudian keduanya mulai membagi tenaga kerja dan bersiap untuk barbecue. Gadis kecil itu sangat rajin. Setelah beberapa saat ia memilah tusuk sate dan meletakkannya di meja kayu. Pose. Aku memotretnya dengan ponselku. Lalu ia berlari ke dapur. Kepala kecil di sebelahku dan melihatku menggoreng paha dan sayap ayam. Pejamkan matamu dan tarik napas dalam-dalam.
Nikmati di seluruh wajahmu. Baunya harum. Aku memanjakan keceriaan kecilnya. Han-Han kucing kecil rakus, cepatlah keluar dari dapur. Di sini sudah menggoreng, mudah sekali menumpahkan minyak. Ayam goreng akan siap sebentar lagi. Barbecue juga berwarna keemasan di kedua sisinya. Wangi. Ayah sedang duduk di rumah sambil menyantap ayam goreng barbecue. Meminum bir. Sambil mengagumi salju di luar jendela. Rasanya sangat menyenangkan. Ayah, aku mulai menggali. Ayah, ayam goreng ini sangat lezat. Putrinya memuji kemampuan memasaknya. Aku merasa sangat terpenuhi. Aku tak kuasa menahan napas. Baru kurang dari 2,5 jam. Hidupku telah terbalik. Tidak hanya memiliki putri kembar 5. Dan anak-anak bunga polisi menungguku untuk ditaklukkan. Dan, dengan sistem pilihan yang membuat mencari uang menjadi mudah. Hidup sangat bahagia ayah. Saya katakan sebelumnya bahwa saya memiliki 4 saudara perempuan. Kakak kedua bernama Suino. Kakak ketiga bernama Han-Han. Tunggu sebentar, saya segera mengeluarkan ponsel dan mengklik memo. Ayah sudah tua dan memiliki ingatan yang buruk. Jangan taruh kamu. Nama 4 saudara perempuan dicatat. Ada terlalu banyak anak perempuan untuk diingat. Ketika saatnya tiba untuk bertemu dengan 4 anak perempuan lainnya. Jika Anda salah memanggil nama, Anda akan kehilangan muka. Tidak mungkin. Tidak jika Anda hanya memiliki 1 anak perempuan. Masalah. Suzihan mengerti dan mengulanginya perlahan, ayah. Nama kakak kedua adalah Su Yinuo. Salah satu dari 2. Kakak ketiga yang dijanjikan bernama Su Kexin. Imut bisa. Kakak keempat Sinsin bernama Su Yutong. Bahasa hujan. 5 saudara perempuan Wutong bernama Su Luanyu. Ikan muda. Kakak kedua saya dan saya adalah kembar identik. Mereka terlihat identik. 3 saudara perempuan lainnya adalah monozigot berlipat ganda dengan kami. Terlihat sedikit berbeda. Melihat nama kelima putri dalam memo itu. Dan saya memiliki rasa bangga yang luar biasa ini. Itu sudah ada dalam pikiran saya ketika saatnya tiba. Ada 5 anak perempuan lagi dalam keluarga. Pasti sangat hidup dan hangat. Aku sangat ingin melihat mereka saat itu juga dan memiliki anak yang memarahi mereka. Di sekolah mana 4 saudara perempuan Lin Wanshui belajar? Semua dimarahi di ibu kota kekaisaran. Aku bertanya pada Su Zihan dan mengangguk senang. Kelima saudara perempuan kami semuanya telah diterima di ibu kota kekaisaran. Kakak kedua berada di Universitas Ekonomi dan Bisnis ibu kota kerajaan. Itu sekolah yang kau masuki, ayah. Aku mengambil jurusan akuntansi. Aku terkejut. Putri keduaku sebenarnya sedang belajar di sekolahku. Dan seperti putri sulung. Tapi dalam kesan. Tidak. Aku belum. Seorang siswi secantik putri sulung. Tapi itu tidak masalah. Aku akan menemuimu cepat atau lambat. Bersemangat untuk dipikirkan. Sanmei sedang belajar seni di Universitas Qingbei. Dan aku tersentak. Universitas Chongbei. Ini adalah dan. Universitas Dingniu terikat untuk tempat pertama di ibu kota kekaisaran. Istirahat Lin Wanshui Niu. Dia benar-benar membesarkan 2 putri dari universitas tingkat atas. Universitas Kekaisaran, Universitas Qingbei, dan Maoda juga Universitas Sekolah Menengah 211. Su Zihan kaget melihatku. Senyum di wajahku lebih manis. Kelima saudara perempuan mereka akan menjadi putri kebanggaan ayah mereka. Aku dan adik keempatku diterima di sebuah universitas, Universitas Imperial Capital. Aku jurusan ilmu komputer. Kakak keempat belajar kedokteran klinis. Aku benar-benar bingung. Universitas Kekaisaran lain. Kakak perempuan 5 diterima di Universitas Normal Ibu Kota Kekaisaran. Bahasa dan Budaya Cina. Profesional, saya sangat bersemangat sehingga saya minum 3 teguk bir berturut-turut. Anda 5 saudara perempuan. Satu persatu, mereka semua diterima di Universitas Nakamoto. 2 Universitas Kekaisaran. Universitas Qingbei. Universitas Top Ganda. Universitas Menengah 211. Niu. Ini adalah pintu 5 bagian di rumah kami. Han-Han, kalian 5 saudara perempuan adalah kebanggaan ayah. Ibumu luar biasa. Su Zihan merasa manis saat mendengarku memuji mereka. Terutama sejak aku juga memuji ibu. Ibu dan ayah masih lajang sampai sekarang. Tidak pernah jatuh cinta pada orang lain. Fokus pada 5 saudara perempuan kami. Jadi kami mendidik kelima saudara perempuan kami dengan sangat baik. Ibu berusaha keras. Keinginan terbesarnya adalah memiliki keluarga. Pelabuhan udara dapat bersatu kembali.
Datang ke rumah ayah hari ini. Saya ingin melihat apakah ayah saya punya istri dan anak. Ayah belum menikah dan punya anak. Lalu ayah dan ibu bisa bersama. Ibumu masih lajang. Saya terkejut dan sangat gembira. Saya pikir penampilan karakter Lin Wanshui. Dia seharusnya sudah lama menikah dengan anak-anak keluarga kaya. Saya tidak berharap menjadi lajang sepanjang waktu. Dan saya menaruh seluruh hati saya ke dalamnya. Kembangkan 5 putri. Lin Wanshui benar-benar wanita yang baik. Semakin saya berharap untuk bertemu dengannya. Wanita yang begitu baik. Tentu saja, lebih aman untuk memasukkannya ke dalam buku rekening Anda sendiri. Tapi saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepada Lin Wanshui. Nasib 19 tahun yang lalu. Saya dalam keadaan pasif lagi. Aku ingin tahu apa kesan Lin Wanshui padaku. Hanya tidak bisa terburu-buru. Pasti sebelum melihat Lin Wanshui. Memperbaiki diri. Ayah bersyukur dan enggan menyerah, meskipun ada banyak orang yang mengejar ibu. Tapi mereka tidak diusir oleh ibunya. Baru saja dipukuli oleh ibuku. Setelah itu, tidak ada yang berani mengejar ibuku. Ayah yang suka bercanda mengejar ibu. Dia pikir ibunya tidak akan pernah melakukan itu pada ayahnya. Aku tercengang ketika mendengarnya. Lalu tertawa. Ibumu benar-benar seksi seperti bunga polisi. Wanita cantik bunga polisi yang begitu panas. Aku harus mencari cara untuk mengambilnya. Su Zihan memikirkan sebuah pertanyaan dan ingin bertanya untuk waktu yang lama. Ayah, apa status hubunganmu saat ini? Aku mengerti apa yang ingin ditanyakan gadis kecil itu. Dia mengelus kepala kecilnya. Ayah masih lajang sekarang. Tidak ada anak lain kecuali kalian 5 saudara perempuan. Akan kuberi gadis kecil itu ketenangan. Membelai anak perempuan hampir sama dengan memanjakan pacar. Kadang anak perempuan hanya ingin ketenangan. Katakan saja langsung padanya. Jangan biarkan dia berpikir liar tentang untung dan rugi. Lebih manis. Benar saja, ketika gadis kecil itu mendengar ini. Segera mata berbinar. Tertawa sangat bahagia ayah. Kulihat 2 kamar di rumah itu. Bolehkah aku tinggal di sini kelak? Dia ingin tinggal bersama ayahnya. Aku ingin merasakan kehangatan hidup bersama ayahku. Dulu kulihat anak-anak lain seumuran punya ayah. Dia tampak tak peduli apapun. Tapi hatiku penuh rasa iri. Kini ia telah menemukan ayahnya. Ia juga ingin tinggal bersama ayahnya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menghadapi pilihan-pilihan 1. Menolak permintaan putriku. 600.000 imbalan tunai. Opsi 2, setuju dengan permintaan putriku. Menghadiahi koefisien Toyota Alphard 7 kursi senilai 700.000. Aku tercengang. Aku belum pernah tinggal bersama seorang wanita. Jika kau tinggal satu atap dengan putrimu, tinggal sebentar selama 1 atau 2 hari, kau juga bisa membuat dirimu terlihat sangat indah. Jaga kerapian rumahmu. Tapi jika kalian tinggal bersama dalam waktu yang lama, pasti tak ada cara untuk menjaga image. Ingin menolak untuk tinggal bersama. Tapi mata penuh harap putriku. Aku benar-benar tak bisa mengatakannya. Jika kau setuju, putri sudah dewasa. Benar-benar merepotkan seorang gadis besar. Baru saja hendak menolak. Si kecil menyedot tisu dan mengusap air matanya. Hidung kecil itu berkedut dan tersedak. Ayah tak sama. Disembunyikan karena aku berasal dari ujian Zonghai. Aku berprestasi di sekolah. Tapi ada beberapa teman sekamar di asrama yang mendorongku keluar. Dia tak berbohong. Karena dia tak hanya terpilih sebagai kaisar. 5 besar keindahan sekolah Universitas Metropolitan. Nilai ujian masuk perguruan tinggi masih yang pertama di jurusan ini. Mahasiswa asing lainnya. 2 teman sekamar setempat merasa iri padanya karena mengecualikannya. Mendengar ini, keningku yang marah langsung menghambur mempelajari Han. Kamu adalah putri ayah. Tinggal bersama ayah adalah hal yang biasa. Aku tinggal bersama ayah malam ini. Kamu tidak perlu kembali ke asrama Poi itu. Aku kesal. Beraninya kamu menggertak putriku seperti ini. Pergi. Bawa ayah ke asramamu. Ayah mendukungmu. Su Zihan buru-buru meraih ayahku, jangan marah. Hal-hal itu sudah berlalu. Aku akan tinggal bersama ayahku mulai sekarang. Tidak akan ada hal seperti itu. Dia mengatakan hal-hal ini. Aku hanya ingin tinggal bersama ayahku. Aku tidak ingin ayahku melampiaskannya padanya. Karena itu hanya sedikit antar gadis. Kontradiksi. Dia tidak ingin ayahnya melakukannya karena hal kecilnya. Berakhir di permainan. Ia hanya ingin menjalani keseharian yang hangat dan indah bersama ayahnya. Hiduplah sekarang untuk melihatku begitu membelanya.
Ia merasa dirugikan oleh teman sekamarnya sekejap. Hampa, inikah perasaan memiliki peliharaan seorang ayah? Rasanya sangat menyenangkan. Aku memikirkannya. Ini mungkin banyak gadis kampus. Apa yang terjadi di asrama? Jika kau sungguh impulsif melakukan gadis-gadis itu sekarang, diperkirakan juga akan menimbulkan masalah bagi Putri. Putri benar-benar terisolasi. Bermeditasi sejenak. Aku mengubah rencanaku. Aku tak hanya ingin putriku menjadi kecantikan sekolah. Lurus seorang siswa ingin menjadikannya orang kaya dan cantik yang sesungguhnya. Lalu, siswa yang mengisolasi putrinya secara alami akan ditembak mati. Sebaliknya, mereka secara kolektif terisolasi. Ini adalah cara yang paling benar untuk membantu putri Anda melampiaskan amarahnya. Ayah Han mendengarkan Anda. Ayah tidak marah lagi. Keluarga kami adalah yang paling indah. Ini kebanggaan ayah. Saya bertanya sambil merasa tertekan dan menghibur gadis kecil itu. Han, apakah kamu bermain saham? Hadiah sistem harus berguna. Gadis kecil itu menatapku dengan beberapa keraguan. Ayah akan mengajakmu berdagang saham. Hasilkan uang dengan berkemas. Lihatlah saham yang dibeli ayah hari ini dan Anda akan tahu. Buka latar belakang saham ponsel dan tunjukkan pada gadis kecil itu. Suzihan tercengang saat melihat angka di atas. Ayah, sahammu naik 2%. Menghasilkan $30.000. Sungguh menakjubkan, bayinya masih naik. $100 lagi naik. Wow melihat kejutan di wajah gadis kecil itu. Aku tersenyum penuh kasih dan berkata ayah. Buka rekening saham untukmu. Anda dapat menempatkan. Masukkan uang saku yang tidak Anda butuhkan segera ke rekening Anda. Jika Anda membutuhkan uang, Anda dapat mengeluarkannya keesokan harinya. Sangat nyaman untuk membuka rekening untuk putri Anda. Saya mentransfer $50.000 ke kartu banknya. Ayah, mengapa Anda mentransfer begitu banyak uang kepada saya? Suzihan melihat pengingat pesan teks di ponselnya. Menatapku dengan kaget. Itu hanya penghasilan harian ayah. Anda harus memiliki sejumlah uang di tangan gadis itu. Tapi itu tidak menghabiskan begitu banyak uang. Aku tidak pernah peduli dengan begitu banyak uang. Sebagai kakak tertuanya, ibu setiap bulan akan membayar biaya hidup kelima adik mereka. Memukulnya, Carrie. Lalu ia membagi awal bulan 3 kali di pertengahan bulan dan akhir bulan kepada para suster. Karena jika kamu memberikan uang itu kepada adik-adikmu di awal bulan, saudari-saudari tidak bisa menahan diri. Kamu akan kehabisan uang sebelum pertengahan bulan. Gaji ibunya saja. Mereka tidak hanya harus membayar uang sekolah untuk kelima saudara perempuannya. Mereka juga perlu menyediakan biaya hidup untuk kelima saudara perempuan mereka. Banyak tekanan. Jadi dia selalu memiliki pegangan yang cukup mantap pada uangnya. Biasanya menabung. Membantu ibu dengan stres. Jaga keempat adikmu. Tapi dia tidak pernah berhasil $50.000. Itu uang yang banyak untuknya, kan? Aku menepuk pundak putriku dan tersenyum dan berkata tidak. Tidak masalah. Dapat digunakan untuk saudara perempuan. Atau menyetorkannya di rekening saham. Uang menghasilkan uang. Anda dapat memutuskan sendiri. Mengelola dengan ayah di masa depan. 50.000 hanyalah langkah pertama. Ayah akan memberi Anda lebih banyak uang saku nanti. Ada sistem di tempat. Putri Suchen saya harus kaya. Pertama, selamat kepada tuan rumah karena telah membuat pilihan. Hadiah tuan rumah nilai 700.000 7 kursi koefisien Alfa Toyota. Seseorang mendengar suara sistem. Saya hampir lupa tentang ini. Memilih untuk hidup dengan putri saya. Anda tidak hanya dapat memberi putri Anda kehidupan yang lebih baik. Anda mendapatkan nilai 700.000 top dengan koefisien Toyota Alfa. Dan ini adalah sistem 7 kursi. Saya memiliki kembar 5 sekarang. Ditambah 7 kursi untuk saya dan ibu anak saya tepat. Saya membelinya untuk akun putri saya lagi. Masukkan saham konservatif itu. Anak-anak kurang mampu mengambil risiko. Jadi gunakan saham konservatif ini. Biarkan gadis kecil itu mengalami kegembiraan menghasilkan uang. Itu juga bisa membuatnya merasa nyaman setiap hari. Pada saat itu, gadis kecil itu akan meletakkan saham ini lagi. Kenalkan teman baik. Orang menemukan bahwa membeli menghasilkan uang. Jangan pernah kehilangan uang. Status putri seseorang di sekolah. Itu memadat. Aku menyayangi mengembalikan ponsel kepadanya. Gadis kecil itu melihat data. Segera jantung berdetak lebih cepat. Bersemangat menari dan menggali. Ayah menghasilkan uang. Menghasilkan $5.
Ia meletakkan ponselnya. Segera memeluk mata penuh kekaguman ayah. Kau luar biasa. Ayah, aku menghasilkan $52 hari ini. Aku ingin mengambil tangkapan layar dan mengirimkannya ke momen siu-siu. Setelah mengatakan itu, gadis kecil itu dengan bersemangat mengambil gambar ikat rambut. Makan ayam goreng yang kau ambil sebelumnya. Memasukkan foto barbecue bir. Dengan isinya, salju turun. Bagaimana bisa tak ada ayam goreng dan bir? Lalu, memasukkan lagi tangkapan layar transaksi di latar belakang stop. Hasilkan uang untuk pertama kalinya dengan konten. Bersemangat. 2 momen ia memilih memblokir ibu. Karena aku takut ibuku akan melihatnya. Kau akan tahu nanti bahwa ia menemukan ayahnya. Kemudian dia tidak diizinkan untuk tinggal bersama ayahnya. Meskipun saya belum menghabiskan setengah hari dengan ayah saya. Tapi kegembiraan yang dibawa ayahnya. Tapi itu adalah sesuatu yang belum pernah dia alami di kehidupan sebelumnya. Dia sangat menjaga hubungan ini. Siap menunggu sampai waktunya tepat. Ceritakan lagi pada ibu. Bagaimanapun, saat itu, dia telah membawa keempat saudara perempuan untuk mengenali ayahnya. Pada saat itu, keberatan ibu saya akan menjadi tidak sah. Dan dia juga akan membantu ayah dalam mengambil milik ibu. Pada saat itu, keluarga mereka akan menjadi 7. Ini benar-benar reuni besar. Hihi, dia benar-benar orang yang cerdas. Aku benar-benar menantikan hari awal itu. Yang tidak diketahui Su Zihan adalah bahwa Solino melihat momen-momennya. Itu meledak begitu saja. Kakak, ini tentang pacar. Dan dia pergi ke rumah orang lain. Ikuti juga pihak lain untuk berdagang saham. Bagaimana mungkin kakak perempuan tertua memiliki begitu banyak uang? Pasti diurus oleh pria itu. Mengapa kakak perempuan tertua jatuh? Saya harus menghentikan ini terjadi. Ketika gitar menghadap Su Zihan. Pergi berlari di asrama Universitas Ibu Kota Kekaisaran tempat Anda berada. Sambil menelepon Su Zihan. Tapi dia menelepon lagi dan tetap tidak ada yang menjawab. Zhu Yinuo benar-benar cemas. Kirim Su Zihan banyak pesan WeChat. Tujuan adalah untuk membiarkan Su Zihan harus menahan godaan uang. Orang tua adalah pembohong. Jangan tertipu, Del. Dia bahkan mulai mengancam Su Zihan pada akhirnya. Katakan Su Zihan, jika kau terus kehilangan hubunganmu dengan orang tua itu. Dia memberitahu ibunya. Telepon Su Zihan mati setelah berita itu dibombardir. Penutupan otomatis. Jam 4 sore. Su Zihan dan aku membersihkan rumah. Su Zihan mengangkat telepon. Bersiaplah untuk melihat balasan dari momen Anda. Menemukan bahwa telepon sudah mati. Apakah Anda memiliki kabel pengisian daya? Su Zihan menggelengkan kepala kecilnya dan memasukkannya ke dalam asrama. Kemudian ayah akan membawamu ke asrama. Kemudian Anda mengemasi hal-hal penting. Untuk sisanya, ayah akan membawamu untuk membeli yang baru. Oke ayah. Su Zihan mengira aku mengantarnya ke sekolah. Aku tidak menduganya. Aku membawanya langsung ke mobil baru. Ayah, apakah ini mobil barumu? Aku tersenyum dan mengangguk. Buka pintu penumpang dan coba duduk di atasnya. Wow, ini benar-benar mobil ayah. Ayah, kau luar biasa. Mobil ini sangat mewah. Su Zihan dengan hati-hati duduk di kursi penumpang. Han kencangkan sabuk pengamannya. Saya mengingatkan. Sabuk pengaman dibungkus. Gadis kecil itu belum pernah duduk di kursi penumpang. Aku bahkan tidak tahu cara memakai sabuk pengaman. Kesan samar-samar tampaknya adalah sabuk pengaman ada di sebelah kanan. Lalu aku tidak tahu bagaimana melakukannya. Dia menatapku kosong untuk meminta bantuan. Aku tidak akan mengikatnya. Aku tersenyum dan menepuk kepala kecil putriku. Tidak masalah. Ayah mengajarimu. Sepertinya putriku belum pernah duduk di kursi penumpang. Hari putri dan anak ibu. Seharusnya lebih sulit. Aku membungkuk dan mengajari putriku memakai sabuk pengamannya. Sambil bertanya pada putriku. Bu, apakah ibu punya mobil di rumah? Ibu tidak membeli mobil. Mengendarai mobil kantor polisi. Mobil itu memiliki 5 kursi. Jika keluarga kami keluar, kami naik kereta bawah tanah. Jika tidak, mobil tidak bisa duduk. Apakah keluarga kelima saudara perempuan kami berutang uang sekarang? Aku bertanya lagi dengan prihatin. Sekarang rumah. Membesarkan anak itu super mahal. Belum lagi membesarkan 5 anak seumuran. Aku harus membeli 5 eksemplar setiap membeli sesuatu. Uang itu benar-benar mengalir. Sekarang aku tahu bahwa Lin Wanshui melahirkan putriku. Maka aku harus memikul tanggung jawab menghidupi keluarga. Tidak ada tunggakan.
Gaji ibu cukup untuk kami. Kadang-kadang nenek akan memberi kami uang. Itu bagus jika ada sesuatu yang perlu Anda gunakan untuk uang. Bicara dengan ayah secara langsung. Jangan malu. Ayah membesarkanmu, ya Tuhan. Ayah benar-benar serius dengan mereka. Oke, baru saja melihat ayah. Ayah memberinya 50.000 uang saku. Dia akan baik-baik saja. Bertanggung jawab atas 50.000 uang saku ini. Anda tidak akan menghabiskan uang tanpa pandang bulu. Su Chen. Tiba-tiba seorang wanita menatapku dengan terkejut. Saya punya wajah. Ini adalah mantan pacar saya Zhou Qianqian. Saya putus karena saya mengendarai Volkswagen rusak. Tidak ada uang untuk membeli rumah dan tidak ada pendaftaran rumah tangga kekaisaran. Jadi Anda putus dengan saya. Zhou Qianqian. Dia menatap Su Zihan yang duduk di kursi penumpang. Terkejut di dalam. Dia tidak mengharapkannya. Aku benar-benar mendapat satu lagi yang lebih muda darinya. Setengah gadis. Dan gadis ini terlalu cantik. Dia menjilat bibirnya. Menunjuk ke koefisien alfa baru. Mobil ini milikmu. Baru saja membelinya. Saya menjawab dengan ringan. Mata Zhou Qianqian membelalak kaget lagi. Bahkan bernapas jauh lebih cepat. Dia mengatakan bagaimana Su Chen mendapatkan kualitas tinggi seperti itu. Musegel. Ternyata kaya. Meskipun orang biasa tidak tahu berapa harga mobil ini. Dan dia langsung tahu bahwa itu ada di jutaan. Dan dari interior mobil. Ini jelas merupakan versi teratas dari koefisien alfa. Atau versi khusus cat mobil biru royal. Harga pendaratan setidaknya 1,50 juta. Suatu malam dengan sepatu hak tinggi di bawah kakinya. Jatuh saja ke arahku dengan lembut. Dia melihat bahwa aku telah berkembang. Kaya dan cantik. Juga super sensitif terhadap pacarku. Dia rindu. Ingin melanjutkan denganku. Berdiri diam, ada yang harus kulakukan dulu. Aku akan memegang Zhou Qianqian dengan mantap. Kemudian tampan di sekitar bagian depan mobil dan masuk ke kursi pengemudi. Dia tidak melihat Zhou Qianqian lagi sepanjang waktu. Perbandingan dengan mantan pacar. Saya merasa senang dengan ibu anak saya Lin Wanshui lagi. Lin Wanshui tidak hanya masih lajang. Dan saya membesarkan kelima putri saya sendirian. Kelima putri universitas semuanya diterima di universitas menengah. Dia telah mengalah dalam diam. Sebelumnya, saya tidak tahu tentang Lin Wanshui dan kelima putrinya. Sekarang saya tahu. Saya hanya ingin menempatkan diri saya. Semua cinta jatuh ke 5 putri. Dia Lin Wanshui. Gadis kecil itu sangat senang. Sudah jelas. Sang bibi hanya mencoba merayu ayahnya. Tapi ayahnya tidak makan itu. Itu diselesaikan dengan bersih. Nanti, pacar ayah saat ini pasti ibunya. Berkendara sampai ke pintu masuk area asrama Imperial Capital University. Su Zihan menoleh ke arahku dan berkata, "Ayah, parkir saja mobilmu di sini. Aku kembali ke asrama untuk mengambil sesuatu yang terlalu jauh. Berkendara langsung di bawah gedung asrama Anda. Karena Imperial Capital University sangat luas. Berjalan dari pintu masuk area asrama ke gedung asrama di dalam. Dibutuhkan lebih dari 10 menit untuk berjalan kaki. Aku tidak tega membiarkan putriku membawa barang-barang. Berjalan sejauh ini. Ayah, kendaraan asing tidak diperbolehkan memasuki area asrama. Hanya kendaraan untuk karyawan. Atau kendaraan orang tua selama sekolah dan hari libur. Anda dapat berkendara masuk. Anda tidak dapat mengemudi masuk biasanya. Aku terkekeh dan berkata tidak apa-apa. Mobil ayah dapat dikemudikan masuk. Su Zihan masih belum tahu apa yang aku maksud dengan kalimat ini. Mobil telah tiba di pintu masuk area asrama. Aku akan menurunkan jendela. Satpam yang bertugas di pintu melihatku. Segera tersenyum dan berjalan mendekat. Su tua luar biasa. Tapi mendapat mobil baru. Bukankah itu murah? Mendarat harga 1,50 juta. Aku tersenyum dan berkata. Dia mengeluarkan sebatang rokok. Serahkan pada Satpam Lao Luo yang datang menyapa. Aku dan Lao Luo adalah teman lama. Luo tua tersentak kaget 1,50 juta. Lihatlah kopilot. Ketika dia melihat Su Zihan, dia langsung tersenyum ambigu. Aku menyela. Ayo. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah putri saya Su Zihan. Seorang mahasiswa baru di Departemen Ilmu Komputer di Imperial University. Zihan, ini adalah teman ayah. Paman Luo. Halo Paman Ro. Su Zihan sangat sopan. Kepala kaget Luo tua berdengung. Kapan aku punya putri sebesar itu?
Butuh beberapa saat baginya untuk menenangkan diri dan melindungi dirinya sendiri. Orang yang mengoperasikan tuas di kamar itu berkata, "Daftarkan plat nomor mobil ini. Kedepannya, apakah itu memasuki area asrama atau memasuki sekolah? Jangan khawatir." Aku tersenyum dan mengangguk padanya. "Aku akan mengajak gadisku masuk dulu. Aku punya hari yang sibuk. Aku akan mengundangmu makan malam saat aku senggang nanti. Tentang punya anak perempuan. Aku tidak bisa pergi dengan kakak-kakak yang baik, pamer. Pikiran tentang kakak-kakak tahu aku punya anak perempuan kembar 5. Satu persatu masih bunga sekolah lurus seorang siswa. Ketika ibu anak itu adalah bunga polisi. Diperkirakan bola mata bisa jatuh dari meja. Pikirkan saja. Menantikan gambar itu. Ayah, kamu luar biasa. Mobil kami benar-benar berhenti. Suzihan terkejut seperti murai kecil. Tentu saja Anda bisa masuk. Jika orang lain tidak bisa masuk, mereka dihentikan di luar aturan. Apakah kita diistimewakan? Gadis kecil itu bertanya dengan senyum cerah. Yah, akan ada lebih banyak lagi seperti ini di masa depan. Anda akan tahu ketika Anda memasuki pekerjaan sosial. Aku tersenyum dan berkata ayahku luar biasa. Wow, hubungan ayah sangat baik. Anda dapat menikmati hak istimewa di mana-mana dengan ayahmu. Saya berkendara ke bawah ke gedung 8 di mana Suzihan berada. Asrama putri. Saya tidak bisa masuk. Menunggu Anda di bawah. Ini akan. Suyinuo, yang datang ke kakak perempuan tertua dengan tergesa-gesa. Kebetulan dekat gedung 8. Dia melihat sekilas. Suzihan turun dari koefisien alfa biru kerajaan. Matanya membelalak kaget. Suzihan, gadis hantu ini, benar-benar akur dengan lelaki tua itu, dan membawa lelaki tua itu ke sekolah. Dia bergemuruh ke kursi pengemudi, dan menggedor jendela. Jendela turun, dan dia melihat wajahku. Dia berhenti sejenak. Saya tidak menyangka pria yang merawat kakak perempuan tertuanya. Dia adalah paman yang sangat tampan. Dan mengapa paman tampan ini terlihat akrab? Sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat. Saya bertanya dengan samar apakah ada sesuatu. Meskipun Suino dan Suzihan terlihat persis sama. Itu Suino dan Suzihan. Kepribadian mereka. Suzihan tidak memakai riasan dan tanpa riasan. Suino adalah cyberbond. Grams berdandan sangat kuat. Dia juga memakai anting logam besar di telinganya. Kerah keling di leher. Sekilas bukan gadis yang baik. Dia sangat berbeda dengan Suzihan. Jadi, saya tidak mengenalinya sebagai putri kedua saya. Kamu turun, Suino berkata dengan galak. Biarkan aku keluar dari mobil. Saya tidak tahu gadis kecil di depan saya ini. Jika tidak apa-apa, saya akan menutup jendela. Kamu tidak berpikir kamu tampan. Kamu bisa tampan dan menjemput gadis. Saya katakan untuk meninggalkan Suzihan untuk saya dengan cepat. Kalau tidak, saya tidak cemburu pada gadis ini. Saya bingung, Anda berpura-pura tidak mengerti, kan? Meskipun Suzihan berasal dari tempat lain. Tapi dia berada di bawah perlindungan saya. Tidak ada yang bisa meninggalkannya tanpa izin saya. Jangan berpikir Anda punya banyak uang. Mengemudi mobil itu luar biasa. Keluarkan mobil dari sini. Anda tidak diizinkan untuk menghubungi Suzihan lagi di masa depan. Ketika Anda tidak mengerti kata-kata ini, tubuh Suyinuo sedikit gemetar. Karena dia menemukan mataku begitu ajaib. Anda bisa merasakannya sekilas. Sikapnya yang mengesankan agak lebih pendek. Tapi demi keselamatan kakak perempuan tertua saya, dia harus bertahan. Pastikan untuk menakut-nakuti paman ini. Paman ini sangat tampan dan rela mengeluarkan uang untuk adiknya. Untuk kakak tertua. Untuk anak perempuan yang telah merindukan cinta ayahnya sejak kecil. Paman tampan ini seperti Poppy. Beracun, aku sedikit mengernyit. Kamu adalah teman sekelas Han. Sepertinya pihak lain salah paham dengan hubunganku dengan putriku. Lihatlah, gadis itu sangat peduli dengan putrinya. Ekspresi wajahku juga agak mereda. Akan menjelaskan. Ponsel Suyinuo berdering. Dia memelototiku dengan galak. Hanya pergi ke samping dan menjawab telepon. Nuo, maaf. Saya baru saja melihat pesan Anda. Sudah kubilang kau salah paham. Saya tidak berbicara tentang pacar. Itu ayah kami. Saya menemukan ayah. Suyinuo langsung terkejut di tempat ketika dia mendengar ini. Melihat ke arah saya dengan tidak percaya. Baru saja melihat saya merokok di sana. Postur merokok tampan. Pupil matanya mengerut tajam. Dia ternyata ayah mereka. Tuhan, apa yang baru saja dia lakukan, ayah?
Dia juga memintanya untuk tidak menghubungi kakak tertua lagi. Aku benar-benar ingin mencari lubang di tanah dan menyembunyikannya. Tapi Suino sebagai gadis keren, pasti tidak akan mengakuinya. Bahkan jika hatiku bingung menjadi seekor anjing, permukaannya masih sangat tenang. Kupikir dia sahabat yang peduli pada putri sulungnya. Dia tersenyum padanya dan menjelaskan, gadis, kau salah paham dengan hubunganku dengan Han Han. Sebenarnya aku ayahnya. Suino mengangguk. Matanya sedikit tak menentu. Oh, begitu. Hal lainnya adalah kita bertemu. Kuharap kau tidak memberitahunya. Lalu dia berbalik dan kabur. Aku ragu. Bukankah gedung asrama di sini? Bagaimana dia bisa berada di luar asrama? Setelah Su Zihan menelepon Suino, hanya berkemas di asrama sendirian. Sahabatnya Yin Jiayi membantu. Saat berbicara tentang pindah, tinggal di asrama ini sangat membuat frustrasi. Saya mendukung Anda dengan benar. Anda mengirim foto momen. Saya melihat kebenaran seorang pria di kaca. Apakah kamu sedang jatuh cinta? Su Zihan tersenyum tak berdaya dan berkata, saya tidak berbicara tentang pacar. Yin Jiayi memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Lalu dia berkata dengan ambigu, ya, tidak ada pacar. Hanya teman biasa lawan jenis. Saya mengerti Jiayi, Anda benar-benar salah paham. Ya, saya salah paham. Su Zihan tahu bahwa penjelasannya tidak valid dan tidak mengatakannya. Bagaimanapun, saya akan melihat ayah nanti. Hanya memperkenalkannya padanya. Keduanya segera berkemas dan turun ke bawah. Bahkan ember plastik. Wow! Mobil biru kerajaan itu sangat cantik. Bisa diparkir di pintu masuk gedung asrama kami. Mobil guru yang mana? Kudengar sahabatku memuji mobil ayahku karena cantik. Sudut mulut Su Zihan juga naik sedikit dengan bangga. Benar-benar indah. Tapi itu bukan mobil guru. Itu milik keluargaku. Mobilmu. Yin Jiayi masih kaget. Terlihat mobil biru kerajaan dengan pintu kursi pengemudi terbuka. Seorang pria keluar dari mobil. Lalu dia berjalan ke arah mereka berdua sambil tersenyum. Pria mungkin terlihat lebih tua dari mereka. Tapi tampan. Dan dia masih jenis tampan dengan pesona pria dewasa. Ini seharusnya menjadi pacar baru Su Zihan, kan? Apakah Han Han menurunkan semuanya? Saya mengambil apa yang ada di tangan putri saya. Saat membuka bagasi. Kemudian dia mengambil barang-barang dari teman sekelas putrinya. Hanya saja pihak lain tidak melepaskan. Su Zihan. Melihat sahabatku dan melihat ayahku, aku tercengang. Menahan tawanya, dia menyentuh Yin Jiayi dengan lengannya. Yin Jiayi kembali sadar. Saya menemukan diri saya dalam nimpo. Wajahnya bersemu merah. Gelagapan, saya tidak tahu harus berkata apa, ayah. Ini adalah teman baik saya Yin Jiayi. Jiayi, ini ayahku. Mendengar ini, Yin Jiayi mengejutkan ibunya. Apakah kamu yakin ini ayahmu dan bukan pacarmu? Ayah masih sangat muda, tampan dan dalam kondisi yang baik, oke. Bukankah semua harus botak dan memiliki perut yang besar? Apakah kamu terlihat berminyak? Halo. Terima kasih telah membantu keluarga saya menurunkan keadaan. Pertama kali saya sebagai orang tua. Komunikasi formal dengan teman sekelas putri. Sama-sama. Yin Jiayi tidak berani memanggilnya paman secara langsung. Saya tidak tahu harus berteriak apa, jadi saya tidak berteriak. Jiayi, ayo pergi dulu. Aku akan mentraktirmu makan malam kalau begitu. Su Zihan dan Yin Jiayi menyapa. Dia ada di kursi penumpang. Dia memakai sabuk pengamannya dan dia menatapku dengan gembira. Ekspresi pujian. Mata tersenyum sepertinya sedang membicarakan ayah. Lihat betapa pintarnya aku. Sabuk pengaman dipasang. Aku melihat gadis kecil yang lucu. Chonyi tersenyum, Han Hanku benar-benar pintar. Segera setelah Anda belajar, sabuk pengaman akan terpasang sendiri. Lebih baik diajarkan oleh ayah. Gadis kecil itu puas. Yin Jiayi melihatku pergi. Dalam berpikir, kapan ayahku menjadi begitu tua? Tampan saja. Pada saat ini, Su Zihan mengeluarkan ponselnya dan mengklik grup kecil yang terdiri dari 5 saudara perempuan. Pada dasarnya penuh dengan pesan cinta untuknya. Isinya sama seperti sebelumnya. Suino salah mengira dia sedang membicarakan pacar. Dia dengan cepat menjawab, sayang, jangan menebak. Pria yang Anda lihat di pantulan kaca. Tidak ada orang lain. Ini ayah kami. Obrolan grup yang hidup tiba-tiba masuk sesaat. Kemudian mulai meledak lagi. Su Yutong, kamu menemukan ayahmu. Itu bagus, kakak Su Yanyu luar biasa. Saya menemukan ayah saya. Kakak tertua.
Ini bebeki dan ayam goreng di rumah ayah. Bir, kakak Su Keksin, aku akan keluar untuk membuat sketsa hari ini. Pergi keluar selama seminggu. Kalau tidak, aku pasti akan pergi bersamamu untuk menemui ayah. Su Zihan ya, ada di rumah ayah. Tidak masalah bagimu sebagai Su Keksin. Aku akan membawamu menemui ayah ketika kamu kembali. Keempat saudara perempuan dengan senang hati melanjutkan mengobrol tentang ayah mereka. Tiba-tiba menemukan bahwa temannya Su Yinwo telah keluar dari grup. Su Zihan memandang saudara perempuan kedua yang meninggalkan grup dan tersenyum tak berdaya. Tampaknya agak sulit bagi empat adik perempuan untuk menerima ayah mereka sekaligus. Tapi itu tidak masalah. Sebagai saudara perempuan, dia akan bekerja keras. 10 menit kemudian, saya membawa putri sulung saya ke supermarket, membeli kebutuhan sehari-hari, dan apa yang harus dimakan malam ini. Su Zihan seperti burung yang bahagia, terus berjalan di depan. Sesekali ambil sesuatu dan masukkan ke dalam gerobak. Saya perhatikan baik-baik. Saya menemukan bahwa gadis kecil itu memegang produk pria. Sampo pria. Cuci tubuh pria. Tidak ada kaos kaki pria yang dibeli untuk dirinya sendiri. Saya buru-buru mengingatkan Han-Han tentang kelahiran saya. Jangan hanya fokus mengambilkan barang untuk ayah. Kau ambil milikmu. Ayah, aku tak punya apapun untuk dibeli. Bagaimana dengan pasta gigi dan sikat gigi? Aku mengambilnya dari asrama dan memasukkannya ke bagasi. Gadis kecil ini sedang menghemat uangku seperti ini. Suruh dia kembali ke asrama dan mengambil barang-barang yang diperlukan saja. Ternyata dia bahkan mengambil pasta gigi dan sikat gigi. Aku mengusap kepala kecilnya dengan penuh kasih. Ayah akan menghasilkan lebih banyak uang di masa depan. Sekarang ayah ingin mengelusmu menjadi putri kecil. Kau menyukainya? Selama itu dalam jangkauan ayah. Itu akan memuaskanmu. Ayah, kau begitu baik pada Han-Han. Aku membeli beberapa produk perawatan kulit bersama putriku. Lalu aku pergi berbelanja. Ini adalah ketika saya mendapat telepon dari ibu saya. Ibu dan ayah telah khawatir bahwa saya belum menikah. Tidak punya anak. Jangan terlalu sibuk memperkenalkan saya pada kencan buta kali ini. Langsung memberi mereka 5 cucu perempuan tertua. Apakah anak saya makan sendirian di rumah malam ini? Tidak sendirian. Dan seorang wanita. Ibu Su bertanya dengan heran. Nah, tersenyum dan mengangguk. Mendengar itu, Suma sangat gembira dengan putranya. Oke, kali ini akan baik. Hapus akta nikah sesegera mungkin. Wajah cantik Lin Wanshui muncul di benakku. Tersenyumlah dan kembali ke jangan khawatir, Bu. Kali ini saya pasti akan menikah. Kami sudah punya anak perempuan. Suma melompat kegirangan dan punya anak perempuan. Aku hamil, aku punya cucu perempuan. Aku bisa membayangkan. Ini akan membuat ibuku bahagia. Ibuku hanya tahu. Seorang cucu perempuan sangat bahagia. Aku akan mengenal 5 cucu perempuan saat itu. Atau cucu kembar 5. Aku tidak tahu betapa bahagianya aku nanti. Aku ingin memberitahu ibuku sekaligus. Tapi memikirkan jarak dari liburan musim dingin. Hanya 1 bulan. Aku ingin menunggu sampai liburan musim dingin. Pulang ke rumah dengan 5 anak perempuan dan Lin Wanshui. Biarkan ibu dan ayah terkejut. Sisi lain, Su Zihan juga menerima telepon dari ibunya. Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Hidup tenang bersama ayahku. Aku belum bisa membiarkan ibuku mengetahuinya. Angkat telepon. Lalu terdengar suara lembut dan menyenangkan dari salju yang berantakan. Haid Anda akan datang. Ingatlah untuk membeli tampon, pembalut dan gula merah. Jika Anda tidak bisa bangun dari tempat tidur, biarkan Laosi membantu Anda memasak dan mengirimkannya ke asrama. Jangan bertahan sendirian, Anda tahu. Dengarkan kekhawatiran ibumu. Hati Su Zihan hangat. Ibu, aku tahu. Anda harus memperhatikan kesehatan Anda ketika Anda sendirian di rumah. Ingatlah untuk makan 3 kali tepat waktu. Tidurlah lebih awal. Jangan begadang. Anak ketiga dan yang lainnya mengatur untuk pergi keluar untuk membuat sketsa hari ini. Ibu akan memberimu 1.000 yuan untuk biaya hidup. Anda menyerahkannya kepada yang ketiga. Su Zihan dengan cepat berkata bahwa ibu tidak perlu menelepon saya. Saya punya uang di sini. Saya akan memberi anak ketiga 1.000 yuan. Gaji bulanan ibu adalah 8.000 yuan. Mereka memberi 5 saudara perempuan mereka biaya hidup setiap bulan. Hanya bermain 5.000 dolar. Jika ibu memberinya 1.000 dolar lagi, tidak ada uang tersisa. Ayah memberinya 50.000 uang saku hari ini.
Tapi itu semua ada di pasar saham. Dia masih memiliki uang saku 3.000 yuan. Yang berisi biaya hidup 5 saudara perempuan mereka setelah bulan ini. Harganya 1.000 yuan untuk sketsa anak ketiga. Anda dapat memindahkannya terlebih dahulu. Panggil aku kaya. Saham yang kubeli di awal tahun sekarang telah berlipat ganda. Menghasilkan 1.500 dolar. Jadi aku datang untuk memberikan 1.000 yuan ini dari Sanmei. Keluargaku Han sangat berkuasa sehingga dia telah menggandakan pembelian sahamnya. Maka ibu tidak akan banyak bicara. Jika Anda kekurangan uang, beritahu ibumu sesegera mungkin. Di ruang tamu yang hangat dari sebuah rumah tua di Zhonghai. Menutup telepon setelah salju. Wajah cantik penuh kelembutan dan kebanggaan. Han hanya mahasiswa baru dan sudah bisa membeli saham. Dan itu 2 kali lipat. Saya tidak tahu seberapa besar anak itu. Bahwa dia melahirkan kembar 5. Setiap anak perempuan dibesarkan dengan sangat baik. Apakah Anda memikirkan ini? Keyakinan barunya. Itu langsung didorong kembali masuk. Jika Su Cheng tertarik pada dirinya sendiri. Sudah ada di sini. Dia mungkin tidak menyukai dirinya sendiri. Dan sudah 19 tahun sekarang. Dia pasti sudah menikah dan punya anak juga. Jadi wanita pulang, mereka bekerja sama. Tak lama kemudian, 3 piring dan 1 sup panas di panci. Daging sapi kuning goreng dengan cabai cincang. Ikan goreng panas dan asam. Tahu goreng dengan telur. Ada juga sup telur nori di atas meja. Mata rakus gadis kecil itu sudah bersinar. Ayah, hidangan ini sekilas super lezat. Gadis kecil. Dari waktu ke waktu, dikirim keluar untuk makan kepuasan lezat. Jin mengunjungiku. Tanya ibumu sambil tersenyum. Masakan seperti apa yang biasanya kamu masak untukmu? Ibu memasak makanan rumahan setiap hari. Seperti irisan daging rebus. Bubuk ayam kung pao orak-arik telur. Kayu cuka flokulen ini. Setiap kali ibu bisa membuat perasaan segar. Ini juga super lezat. Saya menuliskan semua nama ini di ponsel saya. Suzihan melihat saya mengetik di ponsel saya. Kurasa aku sangat ingat nama-nama hidangan ini. Apakah ayah benar-benar berhati hangat? Saya tahu mereka suka makan hidangan ini. Tulis saja dan buat untuk mereka nanti. Ayah, tahu goreng telur ini benar-benar nikmat. Sejak datang ke ibu kota kekaisaran untuk kuliah. Saya belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat. Saya tidak menyangka akan makan barbeque yang begitu lezat di siang hari. Malam. Anda masih bisa makan makanan selatan yang lezat seperti ayah. Aku sangat bahagia. Jika pecinta kuliner kecil Lao Wu ada di sini. Kurasa aku akan memakan mulutku yang penuh minyak. Dia akan mencoba. Taruh. Keempat saudara perempuan itu diseret ke kampnya. Setelah makan malam, Su Zihan pergi mandi. Saya merokok di balkon. Melihat rumah yang terang benderang. Ini adalah rumah. Baunya seperti kembang api. Dan memiliki seorang putri. Bahkan jika rumahnya di Ono. Hidup dan hangat. Saat ini, Su Zihan hendak meniup rambutnya setelah mandi. Han, rambutmu panjang sekali. Jika Anda meniupnya sendiri, hati-hati Anda akan masuk angin. Ayah meniup untukmu. Terima kasih ayah. Su Zihan tersenyum dan memberiku pengering rambut dengan mata bengkok. Dan aku meniup rambutnya, dan aku meniupnya. Anda memilih pengering rambut yang lebih baik dengan ponsel Anda. Harga tidak menjadi masalah. Setelah kamu memilih, kirimkan pada ayah, dan ayah akan membelikannya untukmu. Karena pengering rambut saya adalah untuk membeli penanak nasi. Itu diberikan sebagai hadiah. Angin tidak bekerja. Ini musim dingin lagi. Jika rambut panjang seorang gadis ditiup untuk waktu yang lama, ini mudah masuk angin. Oke ayah. Su Zihan berpikir. Semua 4 saudara perempuan akan tinggal di sini di masa depan. Jika kecepatan pengering rambut tidak baik saat itu, jelas tidak cukup. Jadi gadis kecil itu dengan senang hati memilih. Aku menyalakan pengering rambut dan meniup rambut gadis kecil itu. Adegan ini sangat hangat dan penuh suasana. Dalam pikiranku, sebuah gambar tanpa sadar muncul. Saya tidur dengan nyaman di Linwan. Salju hitam dan rambut panjang kenyal. Linwan Sui tersenyum dan memanggil suamiku. Pikirkan saja. Saya menantikan untuk bertemu Linwan Sui. Setelah mengeringkan rambut putriku, saya memilih 1299 pengering rambut untuk putri saya. Tambahkan ke keranjang belanja. Kemudian saya membeli 6 pengering rambut. Total 7.794 model. Aku hanya bisa menghela nafas setelah pembayaran. Membesarkan kembar 5 benar-benar mahal. Beli 5 sekaligus.
Saya membeli 6 dari mereka. Secara alami, ini adalah salah satu yang mencakup Lin Wanshui. Ayah, kamu membeli 5. Setelah melihat pesanan di ponselku, Su Zihan kaget. Kataku dengan senyum menyayangi. Beli 1 untuk masing-masing dari 5 saudara perempuan Anda. Jika ayah membeli 5, kemudian kita akan mengembalikan ini. Beli yang lebih murah lagi. Dia pikir dia hanya akan membeli 1. Jadi saya memilih yang bagus dan mahal. Aku tidak menduganya. Ayah saya benar-benar membeli 5 sekaligus. Aku tidak butuh ayahmu, aku punya uang sekarang. Sistem selektif dalam. Tentu saja putri ingin menjadi kaya. Su Zihan tersentak kaget. Sejak mengikuti ayah, konsepnya tentang uang, dengan cepat memecahkan kesan masa lalu. Oke, Han, tidur lebih awal. Anda memiliki kelas besok. Oke ayah. Ayah N. Su Zihan mengenakan sandal kelinci yang baru dibeli hari ini. Melompat ke kamar. Melompat ke tempat tidur. Saya tidak sabar untuk mengklik komunitas 5 saudara perempuan. Saya menemukan bahwa saudara perempuan kedua keluar dari grup di sore hari. Belum masuk. Dia mengambil inisiatif untuk menarik saudara perempuan keduanya masuk. Karena dia akan mulai mencuci otak saudara perempuannya. Hari ini, dia telah mengumpulkan pengetahuan sehari tentang ayahnya. Dan kebaikan ayah kepada keempat saudara perempuan mereka. Bom yang bisa pecah bersama sekarang. Su Zihan mengirim 1. Kirim tangkapan layar saham yang dirilis hari ini ke grup. Mencukur wow. Kakak tertua ingin bertanya sebelumnya. Bagaimana Anda mendapatkan begitu banyak uang saku? Wow. Ibu bilang beri aku 1.000 yuan. Jangan khawatir. Aku tidak memberitahu ibuku. Kau punya 50.000 uang saku untuk saham. Aku masih manis. Apakah Anda ingin memberikannya kepada saudara perempuan yang begitu cantik? Kirim lebih banyak uang saku. Su Zihan, 50.000 ini adalah ayah memberikannya kepada 5 saudara perempuan kami hari ini. Sisanya adalah biaya hidup kita. Tidak masalah mengirimi Anda 1.500 yuan. Tapi Anda harus menyimpannya. Mencukur wow. Ayah sangat murah hati. Dia bahkan memberi 5 saudara perempuan kami 50.000 yuan sekaligus. Apakah itu berarti saya punya 10.000? Kakak 5.000 yuan. Su memikat ikan wow. Saya juga punya banyak uang. Saudari Ye, saya tidak ingin 5.000-3.000 sudah cukup. Aku akan makan bebek panggang. Bos Su Yutong. Saya hanya kebetulan perlu mengganti pisau bedah. Juga membeli beberapa literatur data profesional. Dan laptop. Saya tidak ingin 19.999 dolar. Su Zihan cemberut dan mengerutkan kening. Uang ini diberikan kepada 5 saudara perempuan kami oleh ayah saya. Setiap sen pergi ke ujung yang tinggi. Di Su Kexin, 1.500 sudah cukup. 500 yuan cukup untuk makan bebek panggang di Su Yanyu. Di Su dan Tong. Anda baru saja membeli pisau bedah baru bulan lalu. Sastra profesional, poin perpustakaan, tidak ada uang. Beli laptop seharga 4.999. Silakan pilih dan kirimkan saya tautan dan alamatnya. Aku akan membelikannya untukmu. Suino, yang telah mengintip dan diam. Ini akan mengejutkan. Dia tidak menyangka akan melihat ayah yang begitu tampan hari ini. Saya memberi mereka 5 saudara perempuan. Uang saku 50.000. Baguslah, bukan? Dan dia memeriksa mobil yang dikendarai ayah hari ini. Ternyata itu adalah sebuah Toyota dengan harga landing 1,50 juta. Elva pengasuh Van. Internet mengatakan ini adalah mobil standar untuk tiran dan selebriti lokal. Apakah ayahnya kaya? Memikirkan olong yang terjadi pada saya dan ayah saya hari ini. Acara. Jadi dia meninju pipinya sendiri dengan kepalan tangan merah muda kecilnya. Ayah pasti memiliki kesan buruk padanya. Para suster meminta uang saku kepada kakak perempuan tertua. Dia tidak jauh di belakang. Itu ada di grup saudara perempuan mereka pula. Ayah tidak tahu itu adalah uang saku yang dia minta. Su Yinuo, Suster Su Zihan, nama panggilan saya adalah Bled. Panggil aku semua uang. Su Kexin Puff. Kakak kedua Misiu, nama panggilanku juga pisau. Su Yuyu di top plus 1. Su Yutong di top plus 2. Su Zihan sedikit terdiam. Tapi melihat adik-adikku bersedia menggunakan nol ayahku. Dan dia merasa. Jauhi dirimu dari 4 saudara perempuan. Tarik ke kuahmu sendiri. Tidak jauh, jadi saya terus mengirim gambar. Ini 3 hidangan dan 1 sup yang saya masak secara pribadi malam ini. Gambar makanan cumi renyah adalah yang pertama melompat keluar.
Apa yang saya lihat? Cincang cabai dan daging sapi kuning goreng. Ikan goreng asam panas. Tahu goreng telur. Aku bisa mencium baunya dari seberang layar. Kakak, kamu keracunan larut malam. Aku lapar. Aku tidak bisa tidur malam ini. Lihat reaksi Fudi. Su Zihan sangat puas. Inilah yang ayah buatkan untukku malam ini. Setiap irisan daging sapi diiris tipis. Daging halus. Menambahkan cabai cincang lezat di ujung lidah. Dan ikan goreng asam panas. Kulit renyah dan lembut. Rasanya sangat unik dengan asinan kubis. Su Zihan belum selesai. Pesan di grup mengusap layar. Berhenti berbicara tentang wanita ikan renyah. Aku sangat serakah. Kau tahu berapa banyak aku makan akhir-akhir ini? Aku hanya menunggu ujian akhir selesai. Pulang dan makan makanan ibu. Suster Su Keksin. Aku ingin tahu seberapa enak makanan ayahku. Kalau begitu aku pasti tidak akan pergi malam ini. Oh. Aku tidak akan kembali selama seminggu. Bos Su Yutong, Anda tidak akan ada kelas sampai periode kedua besok. Saya ingin memesan tumis daging sapi kuning. Bawakan untuk saya. Su Yinuo melihat ke layar. Tanpa sadar menelan air liur. Dia tidak menyangka. Masakan ayah sangat lezat. Saya ingin melihat ayah saya. Hanya saja pertemuan dengan ayah hari ini sangat memalukan. Mari kita tunggu beberapa hari sebelum melihat ayah. Melihat. Ketiga saudara perempuan sangat bersemangat dengan masakan ayah mereka. Menarik untuk mendengar suara lain di ruang tamu. Su Zihan segera melompat dari tempat tidur dan berlari ke ruang tamu. Daging sapi kuning tumis ayah malam ini sangat lezat. Bisakah saya menggoreng lagi besok pagi? Saya ingin membawanya ke saudara perempuan saya ketika saatnya tiba. Mereka sudah lama tidak makan. Masakan selatan yang begitu otentik. Tiba-tiba aku termotivasi. Jika kamu memberi makan adik-adikmu, maka ayah akan membeli lebih banyak makanan besok pagi. Dan membeli kotak makan isolasi termal. Aku selalu ingin bertemu 4 putri lainnya. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak bisa terburu-buru untuk bertemu mereka. Lagi pula, ayahku absen dari putri-putri selama 18 tahun sebelumnya. Apakah keempat putriku ingin bertemu dengan ayahku? Aku tidak yakin. Oke ayah. Lalu masak makan malam ini dan buat 3 porsi lagi. Karena Sanmei pergi ke provinsi sebelah untuk membuat sketsa. Racun plum. Ayah akan pergi berbelanja besok pagi. Aku menyayangi Han untuk tidur lebih awal. Selamat malam ayah. Aku melihat putriku melompat begitu lucu. Mengingatkanku akan hal itu. Adegan 5 putri melompat bersama. Pasti meriah. Kembali ke kamar. Su Zihan membuat janji dengan ketiga saudara perempuannya. Besok siang di Imperial University. Setelah bertemu, saya mematikan telepon dan pergi tidur. Su Yinuo melihat telepon. Kata-kata bagus di layar. Dia kesal. Pukul palu dengan bedak. Mengapa saya tidak bisa menahan diri? Saya berjanji untuk melihat kakak perempuan tertua saya pada siang hari besok. Akan terlalu memalukan jika ayah ada di sini. Tapi pikirkan 3 hidangan dalam gambar. Dia masih sedikit serakah. Kepala Suino tiba-tiba berkelebat. Aku akan mengganti pakaianku besok. Ayah tidak akan mengenalinya. Dia segera melompat dari tempat tidur. Buka lemari untuk menemukan pakaian yang akan kamu pakai besok. Tapi pakaiannya berandal semua. Kecuali hitam, masih hitam. Tidak ada tipe lain sama sekali. Apakah Anda tahu di mana saya bisa membeli pakaian? Mereka yang menjual pakaian anggun. Dia bertanya pada beberapa teman sekamar. Jika Anda berubah menjadi gaya anggun, sama seperti kakak tertua. Dia dan kakak tertuanya adalah kembar. Ayah tidak mengenalinya hari ini. Lalu dia akan mengubahnya besok. Gaun anggun dari kakak tertua. Ayah juga tidak akan mengenalinya. Dan teman sekamar langsung tertarik. Yinuo ingin membeli baju baru. Dan kamu harus berganti pakaian anggun. Itu hanya pacar. Bisakah kita membuat janji untuk berubah karena cinta? Bukan pacar. Itu adalah Su Yinuo. Omong-omong. 2 kata ayah sampai ke mulutnya tapi dia tidak bisa meneriakkannya. Karena saya belum meneriakkan kata ini selama lebih dari 10 tahun. Pikirkan ini. Ayah meneriaki 5 saudara perempuan itu. Memberi 50.000 uang saku. Dan masak mereka makan siang besok. Dia mencoba meneriakkan kata ayah di dalam hatinya. Ketiga teman sekamar mencemooh. Tidak, bukan pacar. Hanya teman laki-laki. Benar-benar bukan pacar. Itu orang yang sangat penting bagiku. Suino berkata dengan serius. Ketiga teman sekamar itu juga tidak memanggil Suino.
Mulailah memberi dengan ketulusan. Suino merekomendasikan toko pakaian terdekat. Jadi Suino yang memutuskan. Gunakan 500 yuan yang baru saja dikirim oleh kakak perempuan tertua saya kepadanya. Pergi berbelanja pakaian besok pagi. Saat ini, teman sekamarnya Wang Sanshan menurunkan hatinya. Saya sangat sedih untuk mengatakan bahwa saya hari ini hancur dalam cinta. Sanshan, bukankah kamu tidak jatuh cinta? Sui Yinuo sedikit bingung. Sanshan jatuh cinta tanpa jatuh cinta. Dia jatuh cinta dengan kafetaria kedua kami. Pemilik toko buku. Su Chen Wang Sanshan berkata dengan wajah patah hati. Saya diam-diam telah menyimpan 20 surat cinta. Saya hanya ingin menunggu sampai akhir semester untuk mengaku. Aku tidak menduganya. Saya diberi tangkapan layar oleh bunga sekolah universitas sebelah dan terdaftar terlebih dahulu. Penyesalan saya, katakan padaku mengapa aku begitu kasar. Saya tidak berani mengatakan sepatah kata pun kepada saudara Su. Lihatlah keindahan sekolah. Tidak hanya orang-orang cantik, tetapi mereka memiliki tubuh yang bagus dan otak yang cerdas. Bahkan pengakuannya sangat trendy dan menarik. Datang saja dan panggil ayah. Ini seorang pria. Tidak tahan dengan serangan wanita cantik seperti itu. Oh, saya juga mendengar bahwa mereka berdua sudah memilikinya malam ini. Semakin Juino mendengarkan, semakin ada yang terasa salah. Bunga universitas sebelah. Ya, bunga sekolah Royal Capital University. Sanshan sepenuhnya PK tetapi yang lain. Dia terdengar seperti Einoni. Tapi itu terlalu jauh. Kami juga tidak melihatnya dengan jelas. Apakah Anda tahu apa namanya? Saya mendengar itu adalah Su Zihan. Su Yinuo langsung terkejut dengan ini. Kakak tertuanya bernama Su Cheng dan ayahnya dipanggil. Pemilik toko buku itu Su Cheng pasti ayahnya. Ayahnya sebenarnya adalah pemilik toko buku sekolah. Dan dia tidak tahu. Saya juga membiarkan ayah saya ditemukan oleh kakak perempuan tertua saya terlebih dahulu. Itu terlalu memalukan bagi Su Yinuo. Dia tiba-tiba menepuk bahu Wang Sanshan. Tidak suka Su Chen. Itu akan menyakitimu. Dan Su Chen dan Su Zihan. Anda lihat nama belakangnya adalah Su. Mereka bukan hubungan seperti itu, jangan bicara omong kosong. Su Chen adalah ayahnya. Mereka sebenarnya ingin menjadi kuda kedua mereka sendiri. Apakah Anda bertanya kepadanya tentang tinjunya? Dini hari berikutnya, saya pergi ke supermarket di mall. Siap membeli bahan dan kotak makan siang isolasi termal. Kebetulan, bertemu dengan teman yang saya temui kemarin di gedung asrama putri tertua. Gadis aku tersenyum. Ambil inisiatif untuk menyapa. Su Yinuo juga datang ke mall pagi-pagi sekali untuk membeli pakaian. Dia benar-benar melihatku di tempat parkir sejak lama. Dia bisa menghindari bertemu denganku. Tapi sesuatu yang lain terjadi. Dia tidak bisa mengendalikan kakinya sama sekali. Telah berjalan di depan mobil saya. Sudut mulutnya yang kaku bergerak. Dia ingin menyambutku dengan senyuman. Tapi dia tidak menyangka akan begitu gugup. Mata tidak berani menatapku. Saya mengerti. Gadis kecil. Masih merasa malu dengan kejadian olong kemarin. Tersenyumlah untuk memecah suasana dan meminta datang ke sini untuk membeli sesuatu. Nini juga datang untuk membeli sesuatu. Su Yinuo berbicara dengan sedikit canggung. Ya, saya akan membawa makanan untuk putri saya pada siang hari ini. Jadi datang dan beli makanan enak terlebih dahulu. Saya akan membawanya ke anak-anak setelah selesai. Mata Su Yinuo. Lihat langsung ke bagasi mobil saya. Ada hidangan yang akan dimasak ayah untuk mereka di siang hari. Saya sangat ingin pulang dengan ayah saya dan melihat ayah saya memasak. Lalu dia bisa mencurinya seperti kucing kecil yang rakus. Memikirkan itu saja sudah membuat hatinya gatal. Saya tidak sabar untuk memberitahu saya. Dia adalah putri kedua Su Yinuo. Tapi kamu harus tahan untuk mengganti pakaianmu. Sebaliknya, ayah pasti memiliki kesan terburuk terhadap dirinya sendiri. Saat dia hendak pergi untuk membeli pakaian, sebuah teriakan datang. Suino, dia mengerutkan kening. Melihat pria tinggi dengan gaun berandal yang sama. Dengan 5 anak laki-laki dengan pakaian olahraga. Berjalan ke arahnya. Ini adalah Xiao Haoran, ketua tim basket sekolah mereka. Dan rekan satu timnya. Xiao Haoran ini mengejarnya. Dia secara eksplisit menolak. Tapi orang ini sepertinya tidak tahu. Apa artinya ditolak? Selalu menunjukkan sikap seorang presiden yang mendominasi di depannya. Terutama menyebalkan. Xiao Haoran. Dari kejauhan, saya melihat Su Yino sedang mengobrol dengan seorang paman. Saya sangat marah.
Sui Yinuo, siapa dia? Sui Yinuo terlihat tidak senang. Siapa dia? Tentu saja itu bukan urusanku. Aku menyukaimu. Aku ingin melihatmu ditipu oleh pamanmu. Apa hubungannya denganku sehingga kau menyukaiku? Aku menatap gadis itu Sui Yinuo dengan kebingungan. Bukankah ini nama putri keduaku? Tapi putri kedua dan putri sulung adalah kembar identik. Terlihat persis sama. Tapi gadis di depanmu, entah itu dari wajahnya, temperamen atau gaya berpakaian, sangat berbeda dengan putri sulung. Apakah hanya saja namanya diucapkan sama? Saya selalu merasa ada yang tidak beres. Saya harus bertanya kepada putri sulung saya ketika saya kembali. Pertama, selamat kepada tuan rumah karena menghadapi pilihan. Pilih untuk mengatakan Anda adalah pemilik toko buku. Hadiahi pekerjaan rumah yang glamor. Opsi 2, tidak berbicara. Hadiahi kartu penebusan masuk seni bela diri. Seni bela diri untuk pria. Itu sesuatu yang jauh lebih kuat daripada uang. Apalagi sekarang aku punya 5 putri. Anak bunga polisi panas lainnya memarahi Lin Wanshui. Entah akan ada berapa orang di masa depan. Untuk putri dan istriku. Jadi aku tidak mengatakan apa-apa dan hanya memilih 2. Pertama, selamat kepada tuan rumah karena telah menentukan pilihan. Hadiahi 5 kartu penebusan tingkat awal. Segera aku merasakan kekuatan di sekujur tubuhku. Ki dan darah lebih kuat. Ini mendidih. Aku punya perasaan samar bahwa aku ingin menerobos sesuatu. Aku merasa. Sekarang kamu bisa menjungkir balikkan 6 anak laki-laki di depanmu dengan tangan kosong. Kata-kata Xiao Haoran diabaikan oleh Suino. Baru saja meledak. Angkat tanganmu dan bergegas ke arahku. Hanya saja Xiao Haoran belum bergegas di depanku. Dihalangi oleh Sui Yinuo yang datang menyamping. Sui Yinuo dengan cepat menarikku ke belakangnya. Dia berkata dengan dingin kepada Xiao Haoran dengan wajah serius. Apa yang kau inginkan? Xiao Haoran tidak menyangka Sui Yinuo akan melindungiku. Dia sangat ekstrim sehingga rambutnya terbakar. Dasar Sui Yinuo dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sehelai rambut. Sehelai penutup kuku milikku Xiao Haoran. Aku tidak ingin ada yang menyentuhmu sedikit pun. Pemandangan di sini agak berisik. Dan itu tampan. Banyak orang di sekitar melihat ke arah sini. Seseorang melirik. Aku mengenali Sui Yinuo, salah satu keindahan sekolah Universitas Maoda. Dan pemilik toko buku paling tampan Sui Chen. Dan kapten tim basket, Xiao Haoran. Xiao Haoran bukan hanya kapten tim basket. Atau wakil presiden taekwondo. Juga membawa 5 orang dari tim basket. Sepertinya saudara Su akan dipukuli habis-habisan. Sui Yinuo marah mendengar kata-kata Xiao Haoran. Sekarang saya memiliki bos sendiri di sisi saya. Katakan sesuatu seperti ini. Biarkan ayah salah paham. Apa hubungan antara dia dan Xiao Haoran? Kesan putrinya bahkan lebih buruk. Xiao Haoran, jaga kebersihan mulutmu untukku. Caramu menjadi perantara total. Jangan gunakan itu denganku. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Berani mengatakan hal seperti ini lain kali. Sampai jumpa dan kalahkan kamu sekali. Andai ayahnya tidak ada di sini. Dia takut mempengaruhi citranya. Dia benar-benar ingin menghajar Xiao Haoran. Telur Xiao Haoran melemparkan semua kemarahannya padaku. Masih bukan laki-laki. Hanya tahu bersembunyi di belakang Suino. Seorang pria sejati berdiri dan melawanku. Aku hanya ingin menjadi papan latar belakang diam. Tapi aku mendengar Xiao Haoran. Di depan umum menggambarkan seorang gadis sebagai. Itu semua milikmu. Dan gadis ini benar. Xiao Haoran tidak tertarik sama sekali. Ini mendiskreditkan gadis itu. Memikirkan jika putriku ada di luar. Menjadi sangat didiskreditkan. Aku diam-diam. Karena kau ingin mencari pelecehan. Maka aku akan memuaskanmu Sui Chen. Suino sedang terburu-buru. Kau berteriak memanggil namaku dengan panik. Karena dia tidak ingin ayahnya menderita. Meskipun ayahku terlihat berusia awal 30-an. Tapi usia sebenarnya ada. Tubuh dan tulang pasti tidak fleksibel seperti anak muda. Selain itu, Xiao Haoran bukan hanya anggota tim basket atau taekwondo. Bagaimana mungkin Ayah Sun bisa menang? Aku tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal. Jaga saja hatimu. Xiao Haoran tertawa liar di dalam. Menggerakkan pergelangan tangan dan tulangku dan meninju akan mengajarkanku bagaimana menjadi manusia. Namun, di depanku, gerakannya seolah diperlambat oleh faktor 5. Yinuo mengambil video. Semua orang melihatnya. Ini adalah pertahanan diri. Saya minta maaf untuk berdiri di samping.
Suyinuo, yang sedang terburu-buru, berkata. Suyinuo dengan cepat mengeluarkan ponselnya untuk mengambil video. Xiao Haoran mengertakkan giginya dengan marah di dalam hatinya. Apakah kamu tidak berani memukuliku? Tunggu dan lihat ketika aku tidak memukulmu. Penonton lain. Mereka juga mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam video. Meskipun mereka takut untuk berdiri dan membantuku. Tapi dia akan tetap membantuku dengan merekam video sesuai Poke.